Oke semuanya, sekarang kita masuk ke part 2, yaitu bagaimana cara membuat soft drawing dari objek yang telah kita buat di part 1. Jika yang belum melihat part 1 silahkan dilihat terlebih dahulu agar ini nyambung. Oke, kita buka saja filenya. Di part 1 kita telah membuat rebar, kemudian ada objek kolom, balok, dan fondasi. Oke, langkah pertama di part 2 ini kita akan membuat 3D view yang berfokus hanya rebar saja. Jadi kita akan menghilangkan objek kolom dan balok dan fondasi. Caranya pertama kita masuk ke 3D view, kemudian di view ini kita akan duplikat. Di sini kita klik kanan, duplicate view, duplicate with detailing. Jika sudah, maka akan muncul 3D copy 1. Selanjutnya kita akan merubah nama. Misalkan ini 3D rebar. Oke, jika sudah diganti namanya, selanjutnya kita akan menghilangkan objek ini. Caranya masuk ke visual graphic, kemudian di model kategoris kita cari pertama unchecklist columns, kemudian foundation dan framing. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan solid view di rebar yang telah kita buat ini. Caranya sama, yaitu kita seleksi semua, kemudian kita cek di selection filter, takutnya ada objek yang kita tidak inginkan. Ini udah struktural rebar. Kemudian di properties di sini ada view visibility, kita klik dan kita checklist di 3D view yang kita tambahkan. 3D view, 3D rebar, kita checklist. Nah, jika sudah di checklist, maka rebar akan memiliki tampilan berbentuk solid, berbentuk diameter. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita memfilter agar rebar bisa kita bedakan dengan, contoh misalkan mau diwakili dengan warna. Caranya di Revit, pertama kita seleksi. Untuk filter rebar, saya di sini untuk tutorial basic ini akan memisahkannya berdasarkan partisi saja, partition. Misalkan kita akan pisahkan antara kolom dan balok. Kita masukkan misalkan ini partition A. Oke. Selanjutnya yang balok kita inputkan partition B. Kemudian setelah di setting atau di organisasikan partisinya antara kolom dan balok, selanjutnya kita masuk ke visual graphic dan di sini terdapat filters. Kita buka. Nah, untuk mendapatkan filter baru kita masuk di sini. Kemudian kita buat baru. Untuk nama saya akan sesuaikan.
Jika sudah dibuat, kemudian untuk kategori kita cari struktural rebar, kita checklist. Kemudian untuk filter rules, di sini kita akan memfilternya berdasarkan apa? Di sini ada beberapa pilihan, bisa bar diameter, band diameter, dan lain-lain. Di sini untuk tutorial ini kita akan berdasarkan partition. Kemudian klik ini, kita pilih equals, pilih partition A, apply. Kemudian kita buat satu lagi. Oke, jika sudah dibuat, kita klik OK. Kemudian untuk menambahkannya ke filter, pilih ini, add. Nah, jika sudah ditambahkan, selanjutnya kita akan mengatur warna. Masuk di patterns, klik override. Klik patternnya, kita pilih berdasarkan solid fill. Kemudian warna, di sini warna bebas terserah. Untuk sampel mungkin akan untuk partition A misalkan warna biru, kemudian B kita override, solid fill lagi, kemudian color misalkan orange. Oke. Nah, itu cara menambahkan filter di Revit, dan di settingan filter kali ini yaitu berdasarkan partition. Oke, selanjutnya kita akan melihat section. Nah, di tampilan section ini itu terdapat ini pattern konkret. Cara menghilangkannya, misalkan ini mengganggu, itu pertama kita klik si objeknya, kemudian edit type, atau jangan edit type, kita langsung ke materials and finish, kemudian buka. Nah, ini adalah material yang terpilih di si balok. Cara untuk menghilangkan patternnya, di sini ada beberapa pilihan. Ada di surface pattern, pertama ada foreground untuk tampilan luar, tampilan depan, background, dan cut pattern. Di cut pattern kita akan pilih none saja. Oke. Nah, walaupun beda objek, misalkan kolom sama balok, tetapi di objek ini kebetulan satu material, jadi jika kita rubah tadi, maka akan semua yang memiliki material sama akan hilang. Oke. Selanjutnya kita akan membuat detail balok. Caranya, di section ini kita akan menduplikat, klik kanan duplikat with detailing. Nah, di sini kita akan kasih nama misalkan balok. Selanjutnya kita akan mengatur tampilannya. Berhubung di sini hanya balok, kita akan atur view-nya hanya balok. Yaitu pertama klik ini,
Kemudian aktifkan ini crop view. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan anotasi. Oh ya, untuk misalkan kita tadi merubah si lebar atau si panjang si grid ini. Jadi jika kita merubah, misalkan merubah seperti ini, itu tidak akan berpengaruh ke yang lain. Untuk membuat ini lebih rapi, saya akan memberikan crop khusus untuk section. Pertama kita masuk ke annotate, kemudian pilih detail line, bukan detail line, komponen, detail komponen, kemudian load family. Nah, ini adalah brick line, kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita akan berikan berupa dimensi untuk lebar. Dan untuk dimensi ini, pertama bisa manual menggunakan dimension, DI. Kita klik satu-satu seperti ini. Jadi itu memakan waktu. Kebetulan di Revit ini ada dimensi khusus untuk lebar, yaitu untuk menggunakannya kita masuk ke annotate, kemudian pilih ini linear multi rebar annotation. Di sini ada dua pilihan, ada alike dan linear. Misalkan kita pilih linear saja, kemudian ini adalah menandakan ada 30 rebar yang berdiameter 10 mili. Untuk ini kita ubah struktur rebar. Dan untuk ini yang di atas kita fokuskan ke diameter, dan di bawahnya dimensi, seperti itu.
Selanjutnya, di Revit itu memiliki fasilitas untuk memfilter jumlah rebar yang ditampilkan. Itu caranya kita klik si rebarnya, dan di sini ada presentation. Jika kita ingin memperlihatkannya yaitu rebar pertama dan akhir, kita klik, pilih ini, show first and last. Nah, seperti itu. Oke, untuk detail balok sudah. Untuk mempermudah, kita akan hide dulu rebar yang ada di kolom. Kita seleksi atau kita pilih saja. Kemudian klik kanan, hide element. Oke, di sini terdapat section yaitu untuk detail si tumpuan. Kemudian kita akan membuat lagi section di sini untuk lapangan. Kita copy saja. Oke, kita cek ini. Kemudian kita akan hilangkan level dan grid. Caranya masuk lagi ke visual graphic, ke annotation, kemudian cari grid dan level. Kemudian section juga kita akan hilangkan. Selanjutnya kita tambahkan lagi ini untuk konotasi diameter. Kita kasih nama misalkan
Kemudian sama kita hilangkan lagi grid, level, dan section. Oke, section sudah dibuat. Pertama ada balok serta detail dimensi dan anotasi diameternya. Oke, untuk memperjelasnya misalkan kita klik ini lagi. Jadi jika kita memilih tag by kategori, ini otomatis mendeteksi jenis model yang ada di lembar kerja. Contoh misalkan kita dekatkan ini, maka akan timbul ini anotasi untuk kolom. Kemudian untuk balok juga seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat section kolom. Kita akan mengcrop bagian yang tidak diinginkan. Kita fokus ke kolom yang di tengah. Kita aktifkan ini. Kemudian atur si kotak view-nya. Untuk ini boleh dirapihkan, terserah. Kemudian kita akan hide rebar yang ada di balok.
Kemudian kita akan tambahkan lagi ini multi lebar. Jadi ini akan mendeteksi otomatis jarak jika kita memilih multi rebar annotation, kemudian kategorinya struktural rebar. Kemudian tag by kategori lagi. Oke, untuk section dan detail sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat schedule. Untuk membuat schedule, pilih ini, kemudian klik kanan. Pilih struktural rebar. Ini untuk schedule rebar ya. Dan di available field di sini terdapat beberapa, boleh tambahkan sesuai yang kita inginkan. Sebagai contoh saja, untuk ini silahkan lengkapi sesuai keinginan. Ini untuk contoh, saya akan memasukkan beberapa saja. Boleh memasukkan ini reinforcement volume. Oke, jika sudah dimasukkan file-nya yang kita inginkan, selanjutnya
mengurutkannya. Caranya itu kita klik, kemudian di sini ada arrow atas bawah. Kemudian kita masuk ke sorting atau grouping. Di sini bisa kita setting berdasarkan apa. Misalkan saya akan memasukkannya berdasarkan partition. Kemudian pilih footer. Di sini ada grand totals. Kita checklist. Kemudian di formatting, misalkan bar length kita akan masukkan total, klik, kemudian pilih calculate totals, dan jumlah juga bisa masukkan calculate totals. Oke. Nah, ini schedule secara otomatis mendeteksi objek yang berada di lembar kerja kita. Dan di grouping tadi kita setting berdasarkan partition. Ini partisi A, total ada 21, bar length, ini count, dan lain-lain. Dan di sini ada grand totals. Seperti itu. Oke, jika sudah dibuat, ini kita akan setting lagi. Misalkan detail kolom, kemudian atur lagi skala dan cropnya. Untuk men-select objek, misalkan ini diseleksinya bukan yang kita inginkan, caranya tinggal tekan tab saja. Seperti itu. Dan untuk menghilangkan anotasi material, caranya seperti tadi.
ke konkret. Di sini di foreground kita nonaktifkan saja. Oke, seperti itu. Kemudian rebar kolom kita akan hide. Nah, selanjutnya seperti tadi, misalkan untuk view tidak akan semua, hanya awal dan terakhir saja. Itu caranya. Kita seleksi lagi, kemudian di sini di presentation klik ini, atau misalkan 2. Untuk ini bisa dirapihkan. Ini hanya sebagai sampel. Oke, kita akan merapihkan ini dulu. Pertama kita ada jarak. Kemudian kasih tag untuk ukuran si besinya. Contoh saja misalkan seperti ini. Oke, kita telah membuat pertama potongan dan detail-detailnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat sheet atau title blocks. Kita pilih di sini ada A1 metrik bawaan dari Autodesk, kita pilih saja. Kemudian jika sudah terbuka seperti ini, kita tinggal masukkan saja view-view yang kita inginkan. Pertama, balok. Masukannya tinggal klik dan drag saja.
Untuk view elevasi kita akan menambahkan dimensi. Shortcutnya DI. Misalkan di dimensi ada yang salah, cara memperbaikinya kita klik dimensi, kemudian klik ini contoh saja. Misalkan kita tambahkan dimensi seperti ini. Selanjutnya ke sheet lagi, kita tambahkan yang shoot. Kemudian jika sudah ditambahkan, silahkan atur-atur serapih mungkin. Dan untuk mengubah skala, tinggal rubah saja. Seperti itu. Dan kemudian masukkan schedule di lembar sheet ini. Nah, jika schedule-nya terlalu panjang, ini bisa kita filter. Kita akan atur. Pertama masuk ke rebar schedule. Nah, ini yang ditampilkan itu menurut item per item. Jadi kita akan menampilkannya tidak per item. Itu menurut kategorinya. Ininya di unchecklist. Nah, contoh seperti ini saja. Oke, itu adalah bagaimana cara membuat soft drawing di Revit. Jadi ini dapat memangkas waktu intinya. Untuk yang belum melihat part pertama, silahkan lihat dulu step dari awal hingga seperti ini. Dan hanya itu tutorial kali ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share ke yang lainnya. Semangat untuk belajar.